Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk join dulu free onboarding group dan onboarding membership. Link ada di deskripsi ya. Selamat datang kembali di video kisah William Suryajaya. Pada video part 1, kami membagikan kisah inspiratif sosok bapak otomotif Indonesia itu. Ceritanya dari kecil, perjuangannya berdagang saat muda, sampai dengan perjalanannya membangun Astra bersama adik-adik dan kerabatnya untuk menjadi sebuah perusahaan raksasa yang berguna bagi pembangunan bangsa Indonesia. Sosoknya begitu lihai dan gigih dalam berbisnis, bahkan termasuk luar biasa, terutama karena beliau berhasil membangun dan mengembangkan Astra International menjadi gurita bisnis ketika negara Indonesia masih terhitung muda usianya. Sayangnya, di masa jaya ketika William Suryajaya juga sudah merasa mantap untuk Astra melakukan go public, masalah besar malah datang dari keluarganya sendiri, Edward, anak sulungnya. Berawal dari situ, keluarga Suryajaya akhirnya kehilangan Astra dan bahkan gagal dalam usaha merebutnya kembali sampai dengan 2 kali. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Astra telah memasuki pasar modal internasional sejak tahun 1981 dan menjadi perusahaan pertama Indonesia yang melakukan hal tersebut. Ketika itu, Astra menerbitkan obligasi senilai 25 juta dolar AS atau setara 15,8 miliar rupiah yang dikeluarkan di Singapura dan dikelola serta dijamin oleh Westlake Hong Kong. Tahun 1988, Astra juga menjadi perusahaan swasta pertama Indonesia yang mengeluarkan obligasi pada pasar lokal senilai 60 miliar rupiah dengan bunga 18% untuk jangka waktu 5 tahun. Pengeluaran obligasi yang ditanggung oleh Bank Negara Indonesia 46, Bank Bumidaya dan Bank Dagang Negara itu terjual habis dalam hitungan hari, bahkan oversubscribe atau kelebihan permintaan hingga 2 kali lipat. Dananya kemudian diberdayakan untuk pengembangan ekspor Astra. Edwin Suryajaya, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra, menyambut hasil itu dengan senang, karena memang dialah yang menyarankan pengembangan, penyempurnaan, dan restrukturisasi keuangan Astra International kepada ayahnya. Untuk menaikkan kredibilitas, Astra melalui Edwin berhasil bekerja sama juga dengan International Finance Corporation atau IFC, yang merupakan anak perusahaan Bank Dunia. IFC menyuntikkan dana dan paket ekuitas sebesar 37,5 juta dolar AS di Astra pada 6 Juni 1989, atau nilai tersebut setara dengan 66,4 miliar rupiah. Dengan ini, IFC menjadi public shareholder pertama Astra dengan besaran 6,6%. Bermodalkan hubungan dengan IFC, Om William mulai yakin untuk memutuskan Astra go public. Gagasan yang memang sudah direncanakan sejak lama ini akhirnya terrealisasi dengan lebih dulu melantaikan United Tractor dan Astra Gravia di pasar bursa. Performa keduanya sangat baik dan ludes dibeli. Dari bukti itu, akhirnya resmilah pada Februari 1990, PT Astra International menawarkan 30 juta lembar saham berkode ASI di pasar bursa atau sebesar 12,39% dari total saham perseroan dengan harga penawaran Rp14.850. Harga penutupannya di hari pertama bahkan langsung melonjak ke Rp33.000. Secara resmi, saham ASI ini tercatat IPO di pasar bursa sebenarnya pada 4 April 1990. Pada saat yang sama, para pemegang saham lama juga melisting saham tambahan sebanyak 24.805.000 lembar, sehingga total saham yang dijual saat IPO adalah 54.805.000 lembar. Banyak media dan investor kemudian menyebut Astra International sudah pantas dipandang sebagai perusahaan blue chip. Blue chip sendiri adalah sebuah julukan di dunia saham untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar. Jargon ini diambil dari permainan poker di mana blue chip atau kepingan biru memiliki nilai paling tinggi dibandingkan chip merah dan chip putih. Tidak lama setelah Astra go public itulah masalah besar kemudian muncul. Isu kasus kredit macet dan utang besar yang menjerat Bank Suma semakin tercium publik dan mulai menjadi bahan gunjingan pada paruh kedua tahun 1990. Krisis keuangan dan masalah kredit macet Bank Suma ini bahkan mulai diberitakan dalam majalah Far Eastern Economic Review edisi 27 September 1990. Bank Suma adalah bank yang didirikan tahun 1988 oleh anak sulung Om William sendiri, Edward Suryajaya. Edward Suryajaya mengelola bank tersebut ternyata secara tidak bijak dengan membagikan kredit terlalu besar di bidang properti, perkebunan, dan perhotelan
yang terhitung imbal hasilnya baru bisa dipetik jauh di masa mendatang. Kondisi yang tidak sehat ini malahan sudah tercium tidak lama dari bank itu resmi berdiri. Ditambah dengan kebijakan uang ketat dari pemerintah atau tight money policy yang diperlakukan sejak Februari 1991, kredit macet juga menjerat terutama dari sisi pinjaman ke bidang properti. Kredit macet turut diperparah akibat Bank Suma banyak melakukan pinjaman antar bank dengan bunga tinggi hingga 25%. Bank Suma disebut merugi mencapai 590 miliar rupiah. Utangnya pun menumpuk sampai 2,6 triliun rupiah. Pada Juli 1991, Bank Indonesia atau BI memberikan ultimatum kepada Bank Suma untuk mengatasi kerugian yang hampir mencapai 600 miliar itu, serta memasukkan dana segar dalam waktu 9 bulan, tepatnya hingga April 1992. Itu semua termasuk syarat bahwa selama 3 bulan terakhir dalam jangka waktu 9 bulan yang diberikan oleh Bank Indonesia itu, kondisi Bank Suma harus konsisten berada di tahap cukup sehat. Om William sebagai ayah pun berusaha pasang badan untuk melindungi anak tertuanya dan Bank Suma. Beliau ingin menyelamatkan bank itu, terutama memastikan nasabah bank tidak mengalami kerugian besar. Banyak skenario yang kemudian dirancang untuk misi penyelamatan ini. Sebenarnya Om William sudah mendapat banyak sekali masukan dari orang terdekat dan koleganya terkait kasus yang menjerat Bank Suma ini. Hampir semua satu suara ketika itu, yaitu sebaiknya Om William menjauhi dan melepaskan Bank Suma, karena pada dasarnya Bank Suma adalah entitas bisnis yang terpisah dari Astra International. Salah satu eksekutif Astra pun ada yang dengan serius menyarankan agar Om William mengumumkan ke pihak luar bahwa beliau tidak ada hubungannya dengan masalah yang terjadi. Ada pula yang sampai merajuk meminta Om William memberitahukan di koran bahwa semua masalah ini di luar tanggung jawabnya. Diakui TP Rahmat, sejak tahun 1989 ketika sedang mempersiapkan Astra Go Public, dia bahkan sudah mengingatkan Om William untuk mengurusi utang Bank Suma sebelum keburu besar. Sampai dengan masalah Bank Suma semakin parah di tahun berikutnya, TP Rahmat pun tetap menyarankan agar Bank Suma ditutup saja, karena efek domino dari masalah sebuah bank terbilang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan biasa. Saran demi saran terus datang untuk mengingatkan William Suryajaya agar lepas tangan dari urusan Bank Suma. Sayangnya, Om William masih terus tidak menuruti masukan yang ada. William Suryajaya merasa sebagai kepala keluarga, beliau tidak bisa begitu saja melepas tanggung jawab. Beliau tidak hanya melindungi anaknya Edward, tetapi juga melindungi nama baik Suryajaya dan juga memikirkan nasib para nasabah Bank Suma. Om William sebenarnya pernah meminta saran dan bantuan dari Prayogo Pangestu, seorang pengusaha pendiri Barito Pasifik yang sudah dianggapnya seperti keponakan sendiri. Tidak hanya satu kali, Om William dan Prayogo Pangestu bahkan bertemu sampai dengan 3 kali. Saat itu, Prayogo Pangestu memberikan saran yang selalu sama, yaitu jualah sebagian saham Astra milik keluarga untuk menutupi bolong neraca Bank Suma. Prayogo juga mengingatkan Om William agar menjual saham dengan hati-hati dan secara diam-diam, agar saham tersebut dibeli oleh pihak yang tepat sehingga suatu hari bisa di-buyback oleh Om William dan keluarganya. 3 kali pertemuan itu terjadi, 3 kali pula Om William menolak saran dari Prayogo Pangestu, bahkan cenderung tidak menggubrisnya. Sebenarnya, Om William sendiri juga sudah mencari pinjaman ke sana-sini untuk memenuhi ultimatum BI terhadap Bank Suma pada Juli 1991 tadi. 2 bulan sebelum RUPS Astra, dia bahkan meminjam 100 miliar rupiah dari pebisnis Yusuf Hamka yang sayangnya tetap tidak cukup untuk menambal kerugian sesuai permintaan Bank Indonesia. Usaha Om William juga terus berlanjut dengan menjaminkan 100 juta lembar saham Astra miliknya untuk meminjam 500 miliar rupiah dari konsorsium Bank Danamon, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Dengan masa tebus saat itu sampai dengan 18 November 1992. Beliau memilih untuk menggadaikan 67% saham miliknya agar tidak sampai pindah ke tangan orang lain. Bermodalkan itu, Om William kemudian melobi Bank Indonesia untuk mengkaji ulang rencana likuidasi Bank Suma. Om William menawarkan solusi untuk melakukan restrukturisasi top manajemen Bank Suma, menyetorkan dana segar sebesar 550 miliar, serta menghapus kredit macet yang ada. Bank Sentral menyetujui dengan syarat adanya personal guarantee dari William Suryajaya.
Syarat ini seolah mengisyaratkan bahwa pemerintah pun sebenarnya khawatir Williams keluarga akan lari dari tanggung jawab yang akhirnya akan membuat pemerintahlah yang harus menanggung kerugian seandainya likuidasi benar-benar terjadi. 1 Juni 1992, William Suryajaya mengirimkan surat pernyataan bermaterai kepada Bank Indonesia. Surat itu sendiri menyatakan kesiapan dirinya untuk menanggung pembayaran kembali seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima, termasuk dengan kredit yang telah diberikan kepada debitur grup keluarganya, dan menjual saham keluarga untuk pemenuhan kewajiban yang ada. Menindaklanjuti hal itu, Om William meminta Mukmin Ali Gunawan, bos Panin Group saat itu, untuk membantunya mengelola sekaligus menyehatkan manajemen Bank Suma. William memilih Mukmin karena mengetahui bahwa sahabatnya itu sendiri sudah teruji sukses menyelamatkan Bank Arta Pusara dari kolaps di tahun 1988. Mukmin menemukan akar masalah Bank Suma, yaitu mayoritas kredit yang diberikan ke kelompok usaha internal Suma Group ternyata macet. Sementara itu, dana yang ada semakin terbatas untuk menambal masalah tersebut, hingga akhirnya menyudutkan posisi Om William yang mau tidak mau setuju untuk menjual saham Astra. Menanggapi itu, Om William kemudian mengadakan RUPS luar biasa pada tanggal 18 September 1992. Di situ, jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Astra International Tbk digantikan oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang adalah seorang begawan ekonomi sekaligus sahabat William sendiri. Profesor Sumitro menerima jabatan itu dengan syarat bisa ikut menentukan siapa calon pembeli saham mayoritas keluarga Suryajaya, sebab beliau ingin melindungi Astra yang dianggapnya sudah menjadi aset nasional. Meski sudah begitu, pada akhirnya ternyata kondisi Bank Suma terus bertambah parah. Pemerintah meminta suntikan dana segar baru senilai 200 miliar yang tidak bisa disanggupi lagi oleh keluarga Suryajaya dengan cepat. Saham yang sudah digadai dan dijual pun malah turun nilainya. Kamis 12 November 1992, Bank Indonesia kemudian menyatakan Bank Suma kalah clearing karena kewajibannya sudah menumpuk mencapai 135 miliar rupiah dan akhirnya Bank Suma pun diskors. Gara-gara hal ini, cek yang dikeluarkan oleh Bank Suma tidak lagi bisa dicairkan di mana-mana tanpa persetujuan Bank Indonesia. Hampir 200.000 nasabah tidak dapat menarik simpanannya. Kondisi Bank Suma saat itu memang sudah sangat gawat. Kerugiannya sudah sampai 600 miliar rupiah. Kredit yang diberikan totalnya mencapai 1,6 triliun rupiah. Dari jumlah kredit itu, hanya 200 miliar yang lancar. Dari sisi liabilitas pun, angkanya tercatat sangat memprihatinkan. Dana dari masyarakat sebesar 947 miliar, dana Bank Indonesia dalam bentuk surat berharga pasar uang atau SBPU sebesar 300 miliar, dan pinjaman antar bank atau call money sebesar 271 miliar. Jika ditotal-total, kewajiban itu paling tidak mencapai 1,5 triliun rupiah. Keesokan harinya, Om William langsung menjual 40 juta saham Astra miliknya, atau setara 16,52% dari total keseluruhan saham Astra. Om William melakukan hal tersebut untuk mendapatkan dana 400 miliar rupiah. 20 juta saham diantaranya dilepas kepada Grup Bank Dagang Negara atau BDN. Dan tidak banyak yang mengetahui bahwa Om William melakukan tindakan satu ini. Tidak hanya Om William, sebenarnya Edwin Suryajaya juga punya skenario tersendiri untuk menyelamatkan Astra dan Bank Suma. Pada akhir tahun 1991, bersama Michael De Ruslim, mantan bankir Citibank, Edwin melakukan perhitungan dan membuat strategi matang untuk sekuritisasi anak-anak perusahaan Astra International. Melalui sekuritisasi itu, Edwin dapat memastikan bahwa utang Bank Suma akan terbayar dalam jangka waktu 5-6 tahun. Dengan begitu, keluarga Suryajaya tetap akan dapat memegang saham Astra minimal lebih dari 60%. Skema Good Bank Bad Bank itu pun dipersiapkan melalui Bank Universal. Bank Universal sendiri merupakan bank hasil merger dari Bank Marano dan Bank Perkembangan Asia yang dulunya juga hampir dilikuidasi. Pada 30 Agustus tahun 1990, Astra International menyelamatkan bank tersebut dengan mengambil alih dan mengubah namanya menjadi Bank Universal. Kepemilikan Bank Universal ini kemudian dibagikan juga oleh Om William kepada Profesor Sumitro. Edwin memberi ide agar Bank Suma dimakan atau diakuisisi oleh Bank Universal. Edwin akan menyuntikkan dana besar ke Bank Universal untuk dapat melakukan hal itu.
Dana besar yang dibutuhkan berasal dari 500 miliar yang dipinjam dari Bank Danamon, Bank Exim, dan Bapindo sebelumnya. Dana itu kemudian akan disuntikkan terlebih dahulu ke 3 atau 4 anak perusahaan Astra melalui right issue agar keluarga Suryajaya tetap menjadi pemilik saham mayoritas. Dari situ, anak perusahaan tadi akan digadai kembali untuk mendapatkan dana pinjaman besar dari bank. Dan kemudian dana tersebut disuntikkanlah ke Bank Universal sebagai modal mengambil alih Bank Suma tanpa mengganggu saham Sumitro sebagai salah satu pemilik bank itu. Apabila skenario itu dijalankan, Edwin dan Michael yakin bahwa seluruh utang bisa lunas paling lambat di tahun 1997. Utang akan dilunasi dengan menjual saham anak perusahaan Astra ke publik melalui IPO, dan corporate action itu akan membuat Astra kembali menjadi pemilik mayoritas. Pada dasarnya, Profesor Sumitro sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk skenario ini. Dengan tenggat waktu ultimatum Bank Indonesia yang semakin dekat, dan segala skenario yang dilaksanakan ternyata masih banyak mengalami hambatan. Akhirnya, langkah terakhir William Suryajaya pun diambil, yaitu mencoba meminta bantuan dari pusat kekuasaan Presiden Soeharto. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Om William dan Edward Suryajaya untuk melobi para menteri agar mereka bisa bertemu dengan Pak Harto. Bahkan sampai akhirnya Edward menghubungi Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, putri sulung Pak Harto. Mbak Tutut akhirnya membuka jalan Om William untuk menemui Pak Harto, namun dengan syarat harus Tututlah yang mengantarkannya bertemu dengan bapaknya itu. Sayangnya, ketika pertemuan dengan Pak Harto terjadi, entah mengapa malah Om William yang saat itu ditemani Edwin langsung dibawa ke tempat Pak Presiden tanpa lebih dahulu melalui Tutut. Om William dan Edwin diberikan pesan oleh Pak Harto yang mereka akui tidak mereka mengerti. Katanya, Pak Harto mengatakan bahwa negara tidak bisa membantu permasalahan ini, dan Prayogo lah yang bisa melakukannya. Setelah pertemuan itu, Prayogo mengkonfirmasi maksud pesan Pak Harto. Menurutnya, Pak Harto memang berpesan agar kalau bisa William dibantu, caranya terserah. Sehari setelah Prayogo menemui Presiden Soeharto, tepatnya tanggal 1 Desember 1992, pertemuan para taipan atau pengusaha besar yang tergabung dalam konsorsium Prasetya Mulia diadakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka membantu penyelesaian masalah Bank Suma. Sejumlah taipan yang hadir antara lain Lim Sulyong atau Sudono Salim dan Eka Cipta Wijaya. Jumat 11 Desember 1992, sejumlah taipan Prasetya Mulia berkumpul di Wisma Indosemen di kawasan Sudirman, Jakarta. TP Rahmat yang adalah keponakan Om William dipanggil dan dimintai tolong oleh mereka untuk menemani utusan Prayogo Prangestu mengunjungi rumah pamannya itu. Akhirnya, tepat lewat 5 menit dari tengah malam, Om William kedatangan 3 orang tamu yang membawa surat perjanjian jual beli Astra kepada Prayogo Prangestu. Tamu itu adalah TP Rahmat, Sofyan Wanandi juru bicara kelompok Prasetya Mulia, dan Jensen Wirya Atmaja utusan Prayogo Prangestu. Penanda tanganan surat perjanjian itu sempat mengalami tarik ulur dan mengundang perdebatan. Sebab Om William sendiri memang sudah menjanjikan penyelamatan Bank Suma dengan menggabungkannya ke dalam Bank Universal sebagaimana usulan Edwin sebelumnya. Sementara itu, tamu utusan Prayogo terus memaksa, bahkan seperti mengancam, bahwa bila dokumen itu tidak ditandatangani saat itu juga, Bank Suma akan langsung dilikuidasi besok pagi. Akhirnya Om William menandatangani surat itu pada Sabtu dini hari. Tapi tetap, ternyata 2 hari setelahnya, yaitu di tanggal 14 Desember 1992, izin usaha Bank Suma tetap dicabut dan Menteri Keuangan mengharuskan Direksi Bank Suma melakukan likuidasi. Tanggal 15 Desember 1992, Om William mengirimkan surat resmi kepada Prayogo Prangestu untuk mengambil alih 108 juta lembar saham Astra milik keluarga Suryajaya yang telah beliau jaminkan ke bank. Apalagi tenggat penjaminan kredit di konsorsium Danamon, Bank Exim, dan Bapindo memang akhirnya hanya sampai 29 Desember 1992. Apabila sampai tanggal itu William belum melunasi kreditnya, maka 108 juta saham Astra akan disita. Dalam kondisi itu, Prayogo Prangestu, Lim Sulyong, dan Eka Cipta Wijaya sepakat membeli sekitar sepertiga saham Astra untuk mengembalikan pinjaman Bank Suma kepada BI, termasuk tunggakan utang William ke konsorsium Danamon. Penjualan saham itu dilakukan secara resmi ke kelompok Prasetya Mulia pada Februari 1993.
Porsi pembelian saham terbesar dipegang oleh Prayogo Pangestu, yaitu sebesar 15 juta lembar atau 6,2% saham. Hendry pribadi sebesar 14 juta lembar saham atau 5,7%, Deng Shulyong sebesar 11 juta lembar saham atau 4,5%, dan Murdayapol sebesar 10 juta lembar saham atau 4,1%. Pengusaha lainnya seperti Eka Cipta Wijaya, Sofyan Wanandi, Tening King, Usman Atmajaya, dan Samsul Nur Salim membeli masing-masing 5 juta lembar saham atau 2,1%. Dengan ini, tonggak kendali Astra pun berpindah ke kelompok Prasetya Mulia dengan pimpinan Prayogo Pangestu. Pada akhirnya, Bank Suma tetap berujung dilikuidasi. Om William sekeluarga menjadi bulan-bulanan nasabah Bank Suma yang ingin menarik uang tabungan mereka kembali. Konon, sampai ada yang mengirim peti mati ke rumah Om William. Pencatutan Astra dari keluarga Suryajaya ini sendiri memang banyak diisukan sebagai sebuah rencana politik dan persaingan bisnis yang kotor. Namun, benar tidaknya isu ini, Om William sendiri mengaku tidak mengetahuinya. Tahun itu menjadi masa terburuk bagi Om William dan keluarganya. Bank Suma ditutup dan kepemilikan saham Astra pun lepas dari tangan keluarga Suryajaya yang mendirikannya dari nol. Menganggap Astra sebagai anak kandungnya sendiri, Om William mengaku pasti suatu saat nanti ingin mengambilnya kembali. Kesempatan pertama itu datang di tahun 1994. Edwin bersama Hasim Joyo Hadikusumo dan Tommy Soeharto bermaksud membeli balik sekitar 19% saham Astra dari yayasan-yayasan pemerintah. Namun, usaha ini akhirnya gagal karena ditolak oleh Menteri Keuangan saat itu, Mari Muhammad. Kegagalan itu juga konon akibat dijegal oleh Dirut Astra sendiri pada saat itu, yaitu Rini M. Sumarno, yang padahal adalah orang lama kepercayaan Om William. Kesempatan kedua kemudian datang saat penjualan saham Astra dilakukan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dari pertengahan tahun 1999 sampai awal tahun 2000. Saat itu, 40% saham Astra memang dikuasai oleh BPPN. Dalam kondisi negara pasca krisis ekonomi 1998, pemerintah membebani target pemasukan APBN periode 1999 sampai 2000 sebesar 17 triliun rupiah kepada BPPN. Apabila BPPN berhasil melepas saham Astra dengan harga Rp3.750 per lembar, maka lembaga itu bisa mendapat pemasukan setidaknya 4 triliun rupiah. Edwin dengan bendera PT Saratoga Investama sudah mendapatkan restu dari Presiden Gus Dur untuk menjadi preferred bidder. Mereka menggandeng Newbridge Capital Limited dan Gilbert Global Equity Partners. Dalam perdagangan saham Astra milik BPPN itu, kemudian terpilihlah 3 calon investor Astra yang dapat mengikuti bidding, yaitu 1. Konsorsium Newbridge yang terdiri dari Newbridge Asia II, Gilbert Global Equity Partners, Saratoga Investama Sedaya, dan Chase Asia Equity Partners. 2. Konsorsium Lazard Freres, dan 3. Konsorsium Cycle and Carriage Limited atau CCL yang terdiri dari Cycle and Carriage Limited, Batavia Investment, dan JP Morgan International Capital. Ketiga bidders tersebut diberikan tenggat waktu 3 minggu untuk melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT Astra International Tbk. Lagi-lagi sayangnya usaha ini gagal akibat mundurnya Gilbert Global Equity Partners di detik-detik terakhir konsorsium karena mereka ragu akibat proses uji tuntas tak kunjung selesai. Edwin kembali merasa bahwa Rini M. Sumarno lah yang mendalangi penjegalan ini dengan tidak memberikan akses data room Astra yang benar kepada Gilbert dan Newbridge konsorsium untuk kebutuhan uji tuntas. Itu belum ditambah lagi dengan konsorsium Lazard Freres yang pada detik-detik terakhir juga memutuskan untuk bergabung dengan konsorsium Cycle and Carriage tepatnya pada hari Kamis 23 Maret tahun 2000. 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 25 Maret tahun 2000, konsorsium Cycle and Carriage dinyatakan sebagai pemenang bidding. CCL memenangkan bidding dari BPPN dengan porsi 39,5% saham Astra atau setara 1,02 juta shares dengan penawaran Rp3.700 per lembar saham. Sementara Newbridge kalah karena akhirnya mengajukan penawaran yang lebih rendah, yakni di angka Rp3.600. Adapun harga Rp3.700 saat itu nilainya setara dengan Rp370 per lembar saham karena Astra melakukan stock split di tahun 2012 dengan rasio 1:10. Dengan kesepakatan itu, BPPN mendapatkan cash $506 juta atau setara dengan Rp3.78 triliun saat itu.
Ini merupakan transaksi BPPN terbesar di masa itu. Alhasil, saham mayoritas Astra sejak saat itu dipegang oleh asing yaitu Cycle and Carriage dengan porsi sekitar 23% dari keseluruhan saham perseroan. Cycle and Carriage yang berpusat di Alexandra Road, Singapura sendiri ketika itu sudah dikenal memiliki lisensi penjualan 3 merek mobil populer, yaitu Mitsubishi dari Jepang, Mercedes-Benz dari Jerman, dan Proton dari Malaysia. Tahun 2004, CCL berganti nama menjadi Jardine Cycle and Carriage Limited atau JCNC, menindaklanjuti penggabungannya dengan Jardine Matheson Group 2 tahun sebelumnya. Menariknya, pihak Cycle and Carriage ternyata tetap menaruh hormat kepada keluarga Suryajaya sebagai pendiri Astra. Beberapa hari selepas menang tender, pihak perusahaan itu menghubungi Edwin Suryajaya dan memintanya untuk tetap berkontribusi di Astra. Pada RUPS tahunan tanggal 30 Mei tahun 2000, ditetapkan Edwin Suryajaya menjadi bagian pimpinan manajemen Astra lagi, tepatnya sebagai komisaris independen. TP Rahmat sendiri tetap menjadi presiden direktur dan Benjamin Suryajaya tetap duduk di jajaran komisaris Astra. Di balik proses itu, ternyata ada juga kisah menarik dari Chairul Tanjung, pemilik CT Corp. Tahun 1999, Chairul Tanjung meraup keuntungan 240 miliar dari Bank Mega. Ketika itu, saham Astra dijual seharga Rp175 per lembar dan tentunya pebisnis besar ini tergiur untuk membelinya. Apabila kala itu CT jadi membeli saham Astra dengan keuntungan Bank Meganya, sudah pasti beliau menjadi pemegang saham mayoritasnya. Ketika CT mendekati Rini M. Sumarno dan menyampaikan maksudnya itu, Rini menolak dengan halus karena Rini sendiri merasa kurang yakin Astra bisa bertahan melewati krisis. Bagaimanapun peliknya kejadian dan proses itu semua, menurut Edwin Suryajaya, lepasnya Astra sebenarnya lebih berakar dari konflik keluarga Suryajaya itu sendiri, bukan merupakan akal-akalan politik untuk mencaplok Astra yang saat itu sudah menjadi blue chips company. Edwin memandang ayahnya terlalu sayang pada kakaknya, yang juga merupakan kesayangan ibunya, sehingga Om William rela membantu dan tidak bisa mengambil keputusan tegas untuk membiarkan Edward bertanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya, apalagi membiarkan Bank Suma bangkrut. Om William juga sangat memikirkan nasib para nasabah Bank Suma, sehingga beliau rela mengorbankan sejumlah aset pribadinya untuk mengganti rugi. Tanpa Astra tidak kemudian berarti Om William pensiun dan menyerah. Sampai usia senjanya, William Suryajaya tetap aktif bahkan sibuk sekali berkeliling negara, fokus untuk mencari peluang bisnis baru. Beberapa tahun selepas kehilangan Astra, Om William memang kembali mulai dari nol. Beliau berkantor di Jalan Teluk Betung 38 yang adalah salah satu properti milik istrinya Lili. Sekretaris lamanya Ira dan Sophie menemaninya membangun ulang bisnis sembari membereskan utang Bank Suma dan utang keluarga Suryajaya. Pelan tapi pasti, Om William bangkit kembali. Sejumlah karyawan lamanya di Astra pun berdatangan ikut kerja padanya lagi. Salah satunya adalah Melanie, keponakan Om William yang dulunya bekerja di Treasury Department Astra. Melanie inilah yang membantu memperbaiki kondisi bisnis baru Om William, termasuk menjadi penasehat dan pengurus keuangannya. William Suryajaya terus membuka bisnis baru terutama di bidang agribisnis. Om William mengadakan kerjasama bisnis peternakan babi di Australia. Beliau bahkan sempat kembali ke Majalengka untuk mengembangkan pertanian agar kesejahteraan warga di kampung halamannya itu meningkat. Dari situ agribisnisnya terus berkembang. Om William juga berbisnis ekspor bawang merah, perkebunan kelapa sawit, dan merintis produksi bahan alami untuk suplemen kesehatan. Baginya, bisnis di bidang agraria seperti pertanian dan perkebunan serta peternakan adalah jalan barunya membangun bangsa Indonesia. Apalagi memang bidang itu diakui sebagai bidang yang paling beliau sukai. Sebagai seorang pebisnis, William Suryajaya adalah orang yang gesit, serba bisa, dan selalu tekun mencari peluang baru. Karakternya itu menyatu kuat dengan cita-citanya yang ingin berguna bagi bangsa dan negara. Sebagai manusia, Om William dikenal sangat murah hati dan selalu baik kepada siapa saja. Salah satu kebiasaannya adalah memberikan uang kepada orang kecil yang beliau temui di jalan. Imannya kepada Tuhan juga sangat teguh, sehingga segala masalah dalam hidupnya pun bisa beliau hadapi dengan tenang dan tidak putus asa. Om William bahkan menyebut bahwa keuntungan atau rezeki semua datangnya hanya dari Tuhan. Uang tanpa diberikan oleh Tuhan, menurut beliau sangatlah tidak akan mungkin. William Suryajaya memang kini sudah tutup usia.
Sosoknya diingat sebagai orang yang begitu ramah, hangat, dan pemberani dalam mencoba peluang bisnis, juga sangat memperhatikan karyawannya seperti keluarganya sendiri. Meski Astra tidak lagi miliknya maupun keluarga Suryajaya, peninggalan etos kerja dan kebaikan Om William membawa Astra bisa mencapai cita-cita pribadinya, yaitu membangun perusahaan yang menyokong bangsa melalui berbagai lini industri. Saat ini, Astra telah memiliki lebih dari 200 anak perusahaan, joint venture, dan entitas asosiasi di bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, infrastruktur dan logistik, agribisnis, teknologi informasi, serta properti. Perusahaan ini juga menjadi lapangan kerja bagi lebih dari 200.000 orang karyawan. Anak-anak Om William juga mewarisi kebaikan dan ketekunan ayahnya. Dari sisi persona dan idealisme terhadap bisnis, Edwin Suryajaya bisa dibilang yang paling mirip ayahnya. Tahun 2022, namanya tercatat sebagai orang terkaya nomor 29 di Indonesia. Edwin juga merupakan salah satu petinggi PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang bergerak di bidang bisnis batubara. Bersama TP Rahmat dan Sandiaga Uno, beliau membangun perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk di tahun 1998. Saratoga saat ini 33,2% dimiliki Edwin, 21,5% dimiliki Sandiaga Uno, 32,7% dimiliki PT Unitras Pertama, 12,2% dimiliki publik, dan 0,4% merupakan treasury shares. Anak ketiga Om William Joyce Suryajaya juga memegang banyak jabatan penting. Beliau menjadi komisaris di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Pandu Dian Pertiwi, PT Unitras Pertama, PT Nonverindo Utama, PT Saratoga Inti Perkasa, dan PT Adaro Investama Sedaya. Joyce Suryajaya juga merupakan Managing Director di Inter Astria Limited Hong Kong. Kemudian ada Judith Suryajaya, anak bungsu Om William yang sampai saat ini masih aktif dengan kesibukannya sebagai ketua dari Credo Group, sebuah perusahaan investasi yang beliau dirikan pada pertengahan tahun 1980-an. Saat ini Credo Group fokus membangun perusahaan di bidang properti, layanan kesehatan, distributor otomotif, pertambangan, gas dan perminyakan, trading, keuangan, dan industri jasa dengan lingkup internasional. Begitu panjang, berliku, dan bernilainya kisah hidup sang pendiri Astra, sang raja otomotif Indonesia. Apakah inspirasi yang kamu petik dari kisah hidup seorang William Suryajaya ini? Dan bagaimanakah kondisi Astra setelah kini tidak lagi berada di tangan keluarga Suryajaya? Kami akan hadirkan ceritanya untuk kamu di part selanjutnya.